Assalamualaikum anak-anak, selamat pagi. Waalaikumsalam, selamat pagi Bu. Alhamdulillah, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah ya. Nah, sebelum mulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu ya. Silahkan dipimpin oleh ketua kelasnya. Baik, terima kasih Ibu. Sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita berdoa bersama-sama dalam hati dimulai. Berdoa dicukupkan. Terima kasih. Nah, sebelum memulai pembelajaran, Ibu akan mengabsen terlebih dahulu. Kepada Julia hadir? Hadir Bu. Asri? Hadir Bu. Nandea? Hadir. Alhamdulillah, nampaknya semua hadir ya dan pada sehat. Nah, Ibu ingin mengetes nih semangat kalian ya sebelum pelajaran. Ibu punya jargon. Kalau Ibu bilang semangat pagi, kalian jawab pagi, 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 semangat belajar biologi. Udah ngerti? Baik Bu. Oke, mulai ya. Semangat pagi, 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 semangat belajar biologi. tepuk tangan. Alhamdulillah, nampaknya pada semangat ya. Kalian harus siapkan diri terlebih dahulu. Cek kiri kanan apakah terdapat sampah. Jika ada, silahkan kalian bereskan terlebih dahulu ya supaya belajarnya bisa nyaman. Oke Bu. Ya, baik. Rasanya sudah dirasa semangat ya semuanya anak-anak Ibu. Nah, Ibu akan mengetes nih pemahaman kalian pada minggu lalu. Ibu pernah menerangkan mengenai materi keluarga berencana. Nah, sebelumnya Ibu ingin menanyakan nih kepada kalian mengenai 3 metode kontrasepsi hormonal. Siapa yang ingin menjawab? Saya Bu. Silakan Asri. Baik Bu, yang saya ketahui itu ada suntik KB, pil KB, dan juga implan Bu. Oke, betul sekali ya. Terima kasih. Nah, setelah kita belajar mengenai keluarga berencana program KB gitu ya. Nah, Ibu mempunyai 2 gambar gitu ya. Coba kalian amati terlebih dahulu kedua gambar ini. Coba. Baik Bu. Ya, nah kalau sudah, apa yang dapat kalian jelaskan mengenai kedua gambar yang telah Ibu sajikan ini? Ada yang ingin menjawab? Saya Bu. Silakan Julia. Baik, terima kasih Ibu. Sebelumnya menurut saya ya Bu, gambar 1 itu rasanya seperti bedak berdesak-desakan. Ya. Dan gambar kedua itu terlihat anak itu sangat kurus sekali dan perutnya membuncit Bu. Oke, terima kasih atas jawabannya. Betul ya apa yang dikatakan oleh Julia. Nah, untuk mempersiapkan generasi muda atau generasi sumber daya manusia yang bermutu dan selaras dengan KB itu, yaitu untuk mensejahterakan keluarga dan menghindari kelahiran yang tidak direncanakan. Maka kita harus lebih peka terhadap lingkungan sekitar. Nah, dengan cara kalian lebih peka dengan lingkungan sekitar gitu ya, kalian sudah melakukan langkah kecil gitu untuk mengubah Indonesia ke arah yang lebih baik. Oke. Baik, Ibu akan menyebutkan tujuan pembelajaran yang harus dicapai pada pertemuan kali ini. Untuk yang pertama, mampu merumuskan masalah mengenai tingginya angka kelahiran di Jawa Barat. Yang kedua, mampu merumuskan masalah mengenai stunting di Indonesia. Yang ketiga, mampu merencanakan solusi mengenai tingginya angka kelahiran di Jawa Barat. Yang keempat, mampu merencanakan solusi mengenai stunting di Indonesia. Yang terakhir, mampu membuat esai sederhana supaya menyiapkan generasi terencana untuk meningkatkan sumber daya manusia berdasarkan permasalahan dari salah satu topik yang akan Ibu sajikan nanti. Seperti itu ya anak-anak. Baik Bu. Baik Bu. Baik anak-anak, Ibu memiliki 3 judul artikel ya. Kalian bisa lihat terlebih dahulu, bisa dipahami terlebih dahulu. Nah, bahwasanya telah disebutkan gitu ya pada artikel tersebut bahwa Indonesia sudah menerapkan KB sejak lama gitu. Tapi mengapa sih ya angka kelahiran di beberapa daerah itu masih saja tinggi? Nah, coba kalian bisa tidak merumuskan masalahnya? Ada yang ingin jawab? Saya Bu. Ya, silakan Asri. Apakah pola pikir masyarakat mempengaruhi kelancaran program KB itu Bu? Oke, terima kasih. Ibu tampung terlebih dahulu ya. Ila, silakan. Ada yang ingin jawab lagi? Saya Bu. Julia, silakan. Apakah masyarakat menganggap bahwa anak adalah suatu investasi? Karena banyak yang menyebutkan bahwa banyak anak banyak rezeki Bu. Iya baik. Terima kasih ya jawabannya. Satu lagi deh, Ibu mau mendengar jawaban dari kalian. Saya Bu Wina. Ya, silakan Wina. Apakah ekonomi dan banyak anak merupakan penyebab stunting? Baik, terima kasih ya jawabannya dari anak-anak Ibu ini baik-baik sekali dan pinter gitu ya mengenai rumusan masalahnya. Baik anak-anak, setelah mengamati permasalahan dalam artikel yang
yang sudah Ibu sajikan tadi gitu ya. Silakan kalian bisa duduk secara berkelompok. Kalian sudah membentuk kelompok pada minggu kemarin kan ya? Sudah Ibu. Baik, bagus sekali. Nah, setelah itu kalian bisa bekerja secara kolaboratif untuk mencari solusi dari rumusan masalah yang telah kalian buat tadi. Atau kalian bisa mencari rumusan masalah yang lain, seperti itu. Mengerti kan ya? Baik Bu. Nah, sebelumnya Ibu mempunyai LKPD untuk kalian bisa kerjakan. Nah, kalian kerjakan ya dengan kelompoknya. Nah, coba kalian lihat di halaman depan. Oke, udah di situ terdapat petunjuk pengisian LKPD. Nah, pertama kalian harus siapkan alat tulis terlebih dahulu. Sudah siap kan? Sudah. Nah, lalu tulis nama anggota kelompoknya. Baca artikel dan pahami pertanyaannya. Setelah itu kalian bisa mencari data atau informasi baik dari buku atau sumber internet. Tetapi sumbernya itu harus kredibel. Nah, setelah mengerjakan soal itu, silahkan kalian buat esai sederhana dari salah satu topik minimal 4 paragraf. Nah, Ibu akan memberikan waktu pengerjaan sekitar 40 menit. Nah, bisa nanti hasilnya didiskusikan dan dipresentasikan ya oleh masing-masing kelompok. Siap Bu. Ya. Nah, bagaimana dari setiap kelompok, apa sudah dipahami atau ada yang ingin ditanyakan? Izin bertanya Bu. Silakan kepada kelompok 2. Maaf Bu, sebelumnya kami dari kelompok 2 itu kami mencari data informasi dari internet menggunakan data Badan Pusat Statistik, Kemenkes, dan beberapa artikel. Apakah sudah tepat Bu? Oke, boleh ya, boleh, dari sana sudah tepat gitu. Tapi saran dari Ibu pakai data informasi yang terbaru, seperti itu ya kelompok 2. Baik Ibu, terima kasih. Ya, sama-sama. Selamat mengerjakan ya. Siap Bu. Baik anak-anak, kepada setiap kelompok ya sedang mengerjakan. Nah, Ibu ingin bertanya kepada kelompok 2, apakah ada kendala atau ada yang ingin ditanyakan? Baik Bu, izin bertanya Bu. Di sini kami dari kelompok 2 itu ada kendala Bu, yaitu kuotanya habis dan juga jaringannya itu jelek Bu. Jadi bagaimana ya Bu? Kalau seperti itu kalian bisa saling hotspot mungkin ya antar sesama temannya seperti itu. Nah, Oke. apakah ada lagi? Sudah Bu, terima kasih banyak. Ya, selamat mengerjakan ya. Oke, untuk kelompok 1 gimana? Apa ada yang ingin ditanyakan? Sudah Ibu, sudah paham dan aman Bu. Oke, aman ya. Selamat mengerjakan semuanya. Nah, Ibu rasa waktu sudah habis ya, 40 menit kalian sudah mengerjakan soal LKPD-nya. Silakan kepada setiap kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Nah, Ibu mau kelompok 1 terlebih dahulu untuk mempresentasikan hasil diskusinya, bisa di tempat masing-masing ya, silakan. Baik, terima kasih Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan mengenai solusi yang telah kami pilih untuk menghadapi permasalahan angka kelahiran tinggi dan stunting, yaitu dengan membuat kampanye melalui video TikTok dan diviralkan. Alasan kami memilih keputusan tersebut karena pada zaman ini dari semua kalangan tidak bisa lepas dari sosial media, sehingga mudah untuk memengaruhi masyarakat. TikTok juga merupakan aplikasi yang sedang trending saat ini, sehingga memiliki peluang dinotis atau dilirik oleh masyarakat pun besar. Berikut kami tampilkan sampel video TikTok. Stunting itu apa sih dan apa bedanya kalau sama gizi buruk? Stunting itu adalah kondisi di mana anak itu mengalami gangguan pertumbuhan yang menyebabkan tubuhnya itu lebih pendek dibandingkan dengan anak-anak seusianya. Hal ini disebabkan karena adanya kekurangan gizi terutama pada 1000 hari pertama pada masa pertumbuhannya. Baik, terima kasih ya kelompok 1 bisa memberi tepuk tangan terlebih dahulu. Ya, terima kasih. Nah, silahkan kepada kelompok lainnya untuk bisa menanggapi baik itu kritik, saran, atau masukan terhadap solusi yang diberikan oleh kelompok 1. Silahkan, mau kelompok siapa dulu? Saya Bu, kelompok 2. Ya, silahkan kelompok 2. Baik Bu, izin memberikan masukan ya Bu untuk kelompok yang presentasi tadi gitu. Menurut kelompok kami seharusnya kelompok tersebut menentukan dulu gitu Bu sasaran kontennya terlebih dahulu agar menarik itu Bu. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada kelompok 2. Nah, bisa ditampung dulu ya untuk solusinya. Nah, silahkan. Ada lagi gak dari kelompok lainnya? Ibu izin. Ya, silahkan kepada kelompok 3 ya. Ya Bu, silakan. saya izin memberikan tanggapan. Menurut kami solusi yang disajikan oleh kelompok sudah tepat karena di zaman ini pengaruh terbaik dan tercepat itu di sosial media Bu. Terima kasih. Iya, salah satunya itu ya, betul sekali di sosial media gitu. Bagaimana? Ada yang ingin menyampaikan kembali tanggapannya? Ya Bu. Silakan kepada kelompok 4. Ya Bu, baik atas
waktunya gitu Bu. Izin memberikan kritik gitu Bu dari kelompok kami. Menurut kelompok kami, kelompok 1 memang sudah bagus gitu Bu karena memilih solusi untuk melakukan kampanye dengan cara membuat konten di sosial media. Namun, sampel yang ditampilkan menurut kelompok kami itu kurang menarik Bu karena hanya memberikan penjelasan saja gitu, tidak ada kalimat persuasifnya sehingga tidak terlalu terlihat seperti kampanye, tapi hanya video edukasi saja. Jadi, saran dari kelompok kami gitu, jika ingin membuat konten video, jangan lupa gitu untuk memasukkan kalimat persuasifnya gitu agar yang menonton pun tertarik begitu Bu. Mungkin dari kelompok kami, terima kasih. Oke, terima kasih ya dari kelompok 4. Masukannya itu tadi memasukkan kalimat persuasi gitu ya di kontennya seperti itu. Nah, ada lagi nih dari kelompok terakhir, kelompok 5, silakan ya. Antusias sekali ya kelas hari ini. Baik Ibu, terima kasih Ibu izin memberikan saran. Kelompok kami juga setuju atas apa yang disampaikan kelompok 4 tadi mengenai kalimat persuasif. Namun kami juga ingin memberikan saran mengenai konten yang akan dibuat juga lebih baik diselipkan kalimat-kalimat humor atau intermezzo agar konten tidak terkesan flat. Terima kasih Bu. Oke, baik, terima kasih kembali. Nah, tadi tanggapannya tambahan ya, selain dari kalimat persuasif juga ada kalimat humor gitu, atau kalimat selingan mungkin ya dari konten tersebut biar tidak jenuh seperti itu. Baik, setelah Ibu menyimak pemaparan dari setiap kelompok tadi, Ibu akan berkomentar mengenai solusi-solusi yang telah dipilih oleh masing-masing kelompok. Untuk yang pertama, tadi kelompok 1 terlebih dahulu ya. Nah, kelompok 1 memilih solusi dengan membuat video di TikTok seperti itu. Nah, menurut Ibu itu sudah bagus ya, sudah bagus gitu. Kelompok sudah memilih strategi yang baik karena telah memanfaatkan sosial media. Namun tentunya ada beberapa saran dari kelompok lain yang tadi sudah disampaikan. Dari kelompok 2 itu memberikan saran ya, sasaran kontennya itu perlu diperhatikan kembali apakah kepada remaja, dewasa ataupun kepada orang tua. Nah, dari kelompok 4 tadi menyarankan di dalam kontennya itu lebih memasukkan kalimat persuasif atau ajakan seperti itu. Sedangkan dari kelompok 5 memberikan saran berikan kalimat-kalimat humor supaya kontennya itu bisa lebih hidup dan menarik perhatian dari masyarakat seperti itu ya. Namun Ibu juga ingin memberikan saran kepada kelompok 1 jika ingin FYP gitu ya di TikTok itu pakai sound yang sedang trending seperti itu supaya apa? Supaya konten atau videonya itu bisa ditonton oleh banyak orang. Baik, sepertinya itu yang dapat Ibu sampaikan mengenai saran dan masukan kepada setiap kelompok. Selanjutnya, Ibu ingin perwakilan dari kalian untuk menyampaikan kesimpulan pada pembelajaran kali ini. Siapa yang ingin menyampaikan kesimpulannya? Saya Bu. Ya, silakan Asri. Baik Bu, terima kasih atas waktunya. Izin menyampaikan kesimpulan dari pembelajaran kali ini. Tingginya angka kelahiran di Indonesia masih menjadi permasalahan di Indonesia meskipun sudah ada program KB. Tetap saja di beberapa daerah angka kelahiran masih tinggi dan kejadiannya stunting yang prevalensinya tinggi. Oleh karena itu harus adanya solusi untuk menangani permasalahan tersebut. Contohnya dengan melakukannya kegiatan kampanye supaya lebih menarik dan juga trending agar bisa ditiru gitu oleh masyarakat banyak. Mungkin itu Bu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih kembali ya atas kesimpulannya. Berarti tadi menyimak mungkin ya pembelajaran dari awal sampai dengan detik ini seperti itu. Baik, semuanya sudah dirasa paham ya. Nah, Ibu ada hadiah untuk kalian. Coba kalian masuk ke Google Classroom. Ya, semuanya sudah masuk ya? Sudah. Nah, sudah masuk. Coba di sana ada slot. Ya, coba klik linknya. Nah, itu merupakan hadiah dari Ibu. Coba kalian kerjakan 10 menit dari sekarang untuk menyelesaikan soal evaluasi ya dari Ibu. Baik Bu. Baik Bu. Nah, anak-anak, waktu 10 menit pengerjaan sudah selesai. Nah, silakan kalian submit ya. Sudah disubmit? Sudah. Ibu. Baik, alhamdulillah. Nah, itu merupakan oleh-oleh hadiah dari Ibu ya untuk hari ini. Nah, untuk pertemuan minggu ke depan, kalian bisa mempelajari terlebih dahulu mengenai materi tentang sistem imun. Ya, Ibu sudah mengupload bahan ajarnya di Google Classroom. Kalian bisa mengecek dan bisa belajar terlebih dahulu untuk mempersiapkan pertemuan di minggu depan. Paham? Paham. Iya, baik anak-anak. Siapa yang ingin menyampaikan kesan-pesan untuk pembelajaran pada hari ini? Siapa? Saya Bu. Silakan Julia. Baik Bu, dengan pembelajaran hari ini saya bisa berpikir kritis dan belajar menerapkan solusi yang tepat untuk suatu permasalahan seperti permasalahan pertumbuhan penduduk yang cepat dan juga mengenai stunting. Terima kasih. Ya, terima kasih kembali ya. Beri tepuk tangan terlebih dahulu. Baik anak-anak, waktu untuk pertemuan kali ini terasa singkat ya. Kita sudah di penghujung akhir. Mudah-mudahan ilmu yang disampaikan tadi dapat bermanfaat. Dari Ibu mungkin dicukupkan sekian. Mari kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.